Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Yunita Sarika dengan NIM 2001100. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara perhitungan nilai LD50 dengan metode Thomson and Weil dan analisa probit pada uji toksisitas akut. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu uji toksisitas akut. Nah, uji toksisitas akut adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu yang singkat setelah pemberian sediaan uji yang diberikan secara oral dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Baiklah, selanjutnya toksisitas dapat dinyatakan dengan ukuran sebagai berikut. Yang pertama, LD50 atau lethal dose 50. LD50 merupakan jumlah atau dosis efektif senyawa kimia yang mampu menyebabkan kematian 50% populasi hewan coba yang terpapar dengan berbagai cara, dinyatakan dengan satuan miligram per kilogram berat badan, di mana semakin tinggi nilai LD50 yang didapat, maka semakin rendah toksisitasnya. Yang kedua yaitu ED50 atau dosis efektif. ED50 merupakan dosis yang menyebabkan efek spesifik selain mematikan pada 50% hewan. Yang ketiga, ambang dosis. Ambang dosis merupakan tingkat dosis rendah di mana tidak ada efek yang dapat diamati. Ambang batas diperkirakan ada untuk efek tertentu, seperti efek toksik akut, tapi tidak untuk yang lain, seperti efek karsinogenik. Berikut kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ini merupakan contoh soal pengujian uji toksisitas akut fraksi kloroform umbi bawang tiwai pada mencit putih jantan atau mus musculus. Nah, uji LD50 terhadap fraksi kloroform dilakukan untuk mengetahui pada dosis berapa fraksi kloroform dapat memberikan efek toksik. Nah, efek tersebut ditandai dengan adanya kematian pada mencit yang telah diberikan ekstrak fraksi kloroform yang diamati selama 4 jam untuk mengetahui gejala keracunan dan dilanjutkan pengamatan 24 jam untuk melihat adanya kematian, di mana tiap kelompok ini terdiri dari 5 ekor mencit. Nah, berikut hasil dari jumlah kematian setelah 24 jam pemberian fraksi kloroform umbi bawang tiwai pada mencit putih jantan mus musculus. Kelompok 1 dengan dosis 50 mg per kilogram BB, log dosis 1,7, jumlah kematiannya 0, persen kematiannya 0%. Kelompok 2 dengan dosis 100 mg per kilogram BB dengan log dosis 2, jumlah kematiannya 1, persen kematiannya 20%. Kelompok 3 dengan dosis 200 mg per kilogram BB dengan log dosis 2,3 dengan jumlah kematiannya 3 dengan persen kematiannya 60%. Kelompok 4 dengan dosisnya 400 mg, log dosisnya 2,6, jumlah kematiannya 4, persen kematiannya 80%. Nah, untuk mencari nilai LD50 tadi, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode Thomson and Weil, yang kedua ada metode analisa probit. Nah, pertama kita gunakan dulu metode Thomson and Weil, di mana metode Thomson and Weil ini merupakan perhitungan LD50 tidak menggunakan kertas probit logaritma. Metode ini menggunakan daftar perhitungan LD50 sehingga hasilnya lebih akurat. Bentuk rumus dari metode Thomson and Weil adalah sebagai berikut. Log LD50 sama dengan log D tambah D kecil dalam kurung F tambah 1.
di mana keterangannya D besar merupakan dosis terkecil yang digunakan, D kecil logaritma kelipatan dosis, F merupakan suatu faktor pada daftar perhitungan LD50. Nah, berikut disajikan faktor pada daftar perhitungan LD50 WEL, di mana nilai X itu didapat dari jumlah kematian pada tabel tadi. Disesuaikan, maka nilainya itu kan ada 0, 1, 3, dan 4. Maka nilai F-nya itu 0,50. Nah, berikut penyelesaian dari soal perhitungan nilai LD50 dengan menggunakan metode Thomson and Weil. Rumusnya yaitu log LD50 sama dengan log D besar ditambah D kecil dalam kurung F tambah 1. Nah, log LD50 sama dengan log 50. 50 itu merupakan dosis terkecil yang digunakan, ditambah log 2. 2 itu merupakan log dari kelipatan dosis. F itu 0,50. Didapat dari faktor pada daftar perhitungan LD50 tadi, ditambah 1. Terus log LD50 itu sama dengan log 50 ditambah log 2 dalam kurung 1,5. Nah, didapat nilainya itu 1,7 ditambah 0,4771. Nah, didapatlah nilai log LD50 tuh 2,1771. Terus diantilogkan nilai 2,1771 pada kalkulator, didapat nilainya yaitu 150,34 mg per kilogram BB dengan metode Thomson and Weil. Baiklah, selanjutnya kita menggunakan metode yang kedua yaitu analisa probit. Nah, untuk kelompok 1, dosisnya 50 mg per kilogram BB dengan log dosisnya 1,7, jumlah kematiannya 0, persen kematiannya 0%, probitnya tidak ada. Untuk kelompok 2 dengan dosisnya 100 mg per kilogram BB dengan log dosis 2, jumlah kematiannya 1, persen kematiannya 20%. Untuk probitnya yaitu 4,16. Untuk kelompok 3 dengan dosisnya 200 mg per kilogram BB dengan log dosis 2,3, jumlah kematiannya 3, persen kematiannya 60%, probitnya 5,25. Untuk yang terakhir yaitu kelompok 4 dengan dosis 400 mg per kilogram BB dengan log dosis 2,6, jumlah kematiannya 4, persen kematiannya 80%, dan probitnya 5,84. Nah, untuk nilai probit ini bisa kita lihat pada tabel di samping. Nah, selanjutnya didapatkan persamaan regresi linear itu log dosis X probit Y. Sehingga didapat nilai persamaan regresi linearnya itu Y sama dengan 2,8X dikurang 1,3567. LD50 yaitu Y sama dengan 2,8X dikurang 1,3567. Y-nya 5 sama dengan 2,8X kurang 1,3567. Nah, kan itu kan pindah ruas tuh. 5 jadinya 5 ditambah 1,3567 didapat 6,3567 sama dengan 2,8X. Nah, dibagilah hasilnya kan 6,3567 dibagi 2,8, didapatnya X sama dengan 2,27. Nah, LD50 sama dengan antilog dari 2,27 dengan menggunakan kalkulator didapat hasilnya 186,20 mg per kilogram BB. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel kategori toksisitas berdasarkan nilai LD50. Dengan kategori yang pertama yaitu super toksik. Untuk nilai LD50 kecil dari 5 mg per kilogram. Yang kedua, kategori amat sangat toksik
nilai LD50-nya 5-50 mg per kilogram. Kategori ketiga yaitu sangat toksik untuk nilai LD50 50-500 mg per kilogram. Untuk yang kategori keempat yaitu toksik sedang. Untuk nilai LD50-nya 0,5-5 gram per kilogram. Untuk kategori yang kelima, toksik ringan. Untuk nilai LD50 5-15 gram per kilogram. Untuk kategori yang terakhir yaitu praktis tidak toksik. Untuk nilai LD50 besar dari 15 gram per kilogram. Di mana berdasarkan tabel yang tadi dapat dilihat semakin besar dosis tetapi tidak menimbulkan kematian, maka sediaan tersebut tidak toksik. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil dosis tapi menimbulkan kematian 100%, maka sediaan tersebut dapat dinyatakan super toksik. Nah, dari perhitungan tadi, kita dapat hasil nilai LD50 dengan menggunakan dua metode yaitu Thomson and Weil dan analisa Probit. Didapat untuk metode Thomson and Weil nilai LD50-nya 150,34 mg per kilogram BB. Untuk metode analisa Probit nilai LD50-nya 186,20 mg per kilogram BB. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungan ini, kita lihat pada tabel kategori toksisitas berdasarkan nilai LD50, sehingga termasuk dalam kategori sangat toksik, karena rentang nilainya tuh 50-500 mg per kilogram BB. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.